Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan janji saya minggu lalu, hari ini kita akan masuk langsung ke materi yang pertama. Seperti saya bilang minggu lalu kan, untuk kelas 12 itu materinya ada, untuk semester 1 ada 2 bab. Nah, sekarang kita mulai ke bab pertama. Materinya tentang wilayah dan tata ruang. Silahkan kalian ambil buku paket yang udah dikasih dari sekolah, dibuka untuk halaman 5. Kita mulai dari pengertian wilayah. Kalau dengar kata wilayah, pasti yang di pikiran kita, oh wilayah itu suatu daerah, suatu lokasi. Tapi apa bedanya wilayah itu? Nah, di sini pengertian wilayah itu adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah lainnya. Nah, berarti kalau dari pengertiannya, setiap wilayah itu pasti berbeda-beda. Kayak misalnya gini, antara wilayah Margonda sama wilayah Citayam, bedanya di mana sih? Nah, pasti ada ciri khasnya kan ya. Oh, kalau Margonda itu seperti kotanya Depok misalnya, sudah banyak perkantoran, sudah banyak mall. Sedangkan kalau Citayam itu baru akan melakukan perkembangan atau pengembangan kotanya. Nah, situ perbedaannya. Oke, udah jelas? Oke, selanjutnya dari pengertian, kita akan masuk ke perwilayahan. Tadi kita masuk ke pengertian wilayah. Nah, sekarang kita masuk ke perwilayahan. Apa sih? Ada bedanya nggak ya antara wilayah sama perwilayahan? Kalau kalian lihat di buku, situ juga ada perwilayahan atau wilayah. Sebenarnya perwilayahan itu dalam geografi itu disebut geografi regional. Kalau ada kata-kata regional, berarti itu apa? Oke, berarti lebih ke hampir seluruh wilayahnya ya. Tapi geografi regional itu di sini tuh ada pengelompokan wilayah di permukaan bumi yang berdasarkan kriteria tertentu yang membedakan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Seperti saya bilang tadi, kalau dulu waktu kelas 10 pernah belajar ya tentang, masih ingat nggak, kelas 10 semester 1 itu kita belajar tentang morfologi, terus pola. Nah, itu kan ada bedanya ya. Nah, kalau morfologi, berarti kalau wilayah yang dibedakan, misalkan morfologinya apa yang membedakan? Misalnya gini, wilayah Jakarta itu wilayahnya secara morfologi berarti dataran rendah. Tapi kalau daerah Bogor dataran tinggi. Nah, itu kan berarti sudah berbeda. Nah, itu maksudnya perwilayahan secara simpelnya. Oke, udah jelas? Kalau lebih jelasnya lagi kita lihat di sini di petanya. Ada nggak bedanya setiap wilayah? Di sini ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang wilayah perkotaan, ada yang wilayah perdesaan, ada yang wilayah yang di sektor pertanian, ada juga wilayah yang di sektor perdagangan. Jadi setiap wilayah itu pasti mempunyai ciri khas masing-masing. Sama seperti Sukabumi terkenal dengan apa sih? Sukabumi itu terkenal wilayahnya lebih dingin, berarti lebih ke pertanian. Kalau Jakarta terkenal dengan apanya? Jakarta wilayahnya itu berarti wilayah untuk pusat perekonomian misalnya. Itu perwilayahan. Ya, udah jelas ya. Selanjutnya, nah ini juga ada lagi contoh lagi dari perwilayahan. Oke, bisa kalian lihat di sini
Sekarang lihat perbedaannya di mana. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis wilayah. Nah, di sini jenis-jenis wilayah dibagi antara kewilayahan secara geografis sama kewilayahan secara umum. Kita masuk yang pertama dulu, kewilayahan secara geografis atau geografi. Kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah berdasarkan pembagian waktu. Kalau pembagian waktu udah tahu ya, kita ada 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Wilayahnya mana aja? Nah, kita lihat di petanya. Sini kelihatan ya. Ada batasnya. Nih. Ini batasnya. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, dari Sumatera, Pulau Sumatera, nyambung ke wilayah Kalimantan bagian selatan, turun sampai ke wilayah Jawa Timur, berarti ujung Pulau Jawa. Ini masuk wilayah Indonesia bagian barat. Untuk bagian tengah, jadi batas yang tadi nih, Bali, sebagian Kalimantan, seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Lombok, itu semuanya masuk ke waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di sini seluruhnya itu adalah Indonesia bagian timur. Oke, kita lihat coba. Nah, kalau berdasarkan bujurnya dibagi, untuk Indonesia bagian barat itu 105 derajat sampai 120 derajat bujur timur. Indonesia bagian tengah itu 120 sampai 135 derajat bujur timur. Indonesia bagian timur 135 derajat sampai 150 derajat bujur timur. Oke, sudah jelas? Jika ada pertanyaan, nanti silahkan kalian langsung bertanya di GCR. Oke, sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke yang B. Sini berdasarkan bentuk dasar laut. Kalau kita ingat bentuk dasar laut, waktu kelas 11 kita belajar tentang poros maritim. Situ saya jelasin bahwa pembagian bentuk dasar laut kita itu dibagi 2, paparan Sunda sama paparan Sahul. Di sini untuk yang paparan Sunda, mana sih yang paparan Sunda, mana sih yang paparan Sahul? Gampangnya gini aja. Kalau paparan Sunda, paparan Sunda berarti yang wilayahnya dekat mana ya? Itu mana? Kalau paparan Sunda itu berarti yang dekat wilayah barat. Itu ya intinya. Kalau paparan peralihan itu di wilayah bagian tengah Indonesia. Kalau Sahul berarti di bagian timur Indonesia. Pembagian wilayahnya seperti apa itu sama dengan pembagian flora fauna waktu kelas 11. Ingat-ingat lagi materi kelas sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk yang C, berdasarkan wilayah pembangunan dan berdasarkan geologi. Kalau berdasarkan wilayah pembangunan itu biasanya secara geografis, secara umum pembangunan itu kalau di dunia berarti ada negara maju sama negara berkembang. Itu pembagian wilayah secara geografis. Berarti kalau negara maju daerahnya mana? Oh, berarti negara maju itu daerahnya misalnya dunia di belahan bumi bagian utara itu negara maju. Kalau belahan bumi bagian selatan itu berarti negara berkembang. Hampir kebanyakan, tapi nggak selalu sih, tapi hampir kebanyakan kalau untuk negara maju itu berada di bagian utara, untuk negara berkembang berada di bagian selatan. Itu lebih simpelnya biar kalian lebih paham. Kalau geologi
Kalau geologi berarti berdasarkan pegunungan, berdasarkan rangkaian pegunungannya. Kalau Indonesia rangkaian pegunungannya ada apa? Misalnya masih ingat nggak? Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kalau Sirkum Mediterania berarti itu diambil dari Sumatera sampai ke wilayah Pulau Jawa, sampai ke Nusa Tenggara. Tapi kalau Sirkum Pasifik itu berarti dari Samudra Pasifik diambil, tarik garis ke bawah sampai ke Sulawesi, Papua, nanti bertemunya di Nusa Tenggara lagi. Jadi antara Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik itu nanti akan bertemu di satu titik di bagian selatan Indonesia. Oke, jelas? Nah, kenapa sih kita harus melakukan pembagian wilayah dan geografis nih tujuannya? Yang pertama untuk memberikan makna atau kewilayahan dalam geografi. Jadi kita biar tahu, oh ternyata wilayah ini kalau cirinya seperti ini berdasarkan geografis, atau berdasarkan geologi, atau berdasarkan pembangunannya. Jadi kita tahu perbedaannya. Itu tujuannya. Untuk memudahkan dalam melihat potensi. Misalnya potensinya gini. Oh, kalau misalnya di wilayah Indonesia bagian barat potensinya apa? Bisa dari flora misalnya ya wilayahnya. Oh, kalau dari flora berarti kebanyakan hewan-hewannya hewan-hewan yang berkaki 4 misalnya. Atau dari potensi sumber daya alam. Sumber daya alam berarti kalau di Indonesia bagian barat karena dia banyak mendapatkan curah hujan, sinar matahari cukup. Oh, berarti kebanyakan sana ada hutan hujan tropis potensinya. Kalau di bagian timur karena dia mendapatkan hujan yang sangat sedikit, terus panasnya juga lumayan lebih panjang. Berarti di sana tanaman yang ada tuh tanaman-tanaman yang cocok di daerah yang panas. Itu tujuannya. Oke. Sekarang jenis-jenis wilayahnya yang secara umum. Di sini secara umum ada berdasarkan wilayah homogen, ada berdasarkan wilayah modal. Nah, untuk yang ini kita akan ketemu lagi di minggu selanjutnya. Tapi kalian baca ya untuk jenis-jenis wilayah secara umum, wilayah homogen, wilayah modal, sama yang terakhir itu yang C. Maaf. Untuk wilayah perencanaan. Nah, itu kalian baca, kalian cari apa itu wilayah modal, apa itu wilayah perencanaan. Nanti kita akan ketemu lagi untuk sesi selanjutnya. Sekarang kalian bisa ulangin lagi di buku, baca-baca buku. Untuk sekarang saya belum memberikan tugas, jadi kalian cukup baca dulu. Untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke wilayah formal yang tadi yang wilayah secara umum ditambah dengan wilayah formal dan wilayah fungsional. Apa itu wilayah formal? Apa itu wilayah fungsional? Itu kalian pelajari. Oke? Terima kasih. Semoga kalian paham. Kalau kurang paham, kalian bisa tanya saya melalui GCR. Saya akan menjawabnya di sana. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian selalu semangat dalam menghadapi BDR, belajar dari rumah. Tetap semangat agar materi yang saya berikan masuk semuanya dan dapat diterima oleh kalian. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.